Selamat bertemu lagi teman-teman semua, para penonton, netizen, dan tentunya member NAAFC dengan kita. Dan jangan lupa kita mulai dengan passwordnya apa? Laki. Oke. Teman-teman sekalian, masih bersama kita, saya Reza dan Pak Wahyu, member Bekasi. Kali ini kita kedatangan member yang lainnya, Dari fansnya Dari Priuk, Pak Ketum. ini dari Priuk. Ya. Oh, dari Priuk. Mirip Harvey Maleholo. Jadi kita kumpulkan orang-orang yang mirip ya. Mirip, pokoknya kita mirip terus. Mirip aja semua ya. Iya. Oke, kita panggil ini namanya Kakak Kani. Kakak Kani asli dari Flores. Luar biasa. Luar biasa. Kakak Kani, kita mau ngobrol-ngobrol, sekarang tanya-tanya nih Kakak Kani. Kakak Kani kan kalau lihat dari angkatannya kayaknya angkatan perang ya. Bukan. Angkatan Ardila maksudnya. Angkatan Nika Ardila. Pasti kenal dengan almarhumah Nika Ardila lah ya. Artinya kenal orangnya. Ya zaman-zaman itu walaupun nontonnya TV-nya yang itu-itu aja kali ya, zaman itu ya kali ya. Cuma pasti itu yang hebatnya menurut saya. Medsosnya belum ada. Iya. Handphone juga jarang-jarang kali ya waktu itu ya. Belum ada handphone, Pak Ketum. Terus apa namanya itu, TV channel juga belum banyak. Belum banyak. Masih ada yang terputih juga, Pak Ketum. Tapi terkenal. Iya. Nah, Itulah hebatnya kita. ini apalagi kalau almarhumah hidup di zaman sekarang ya. Pokoknya sampai bulan terkenal, Pak Ketum. Sampai bulan di Keadilan. Sampai bulan ya. Iya. Bukan mendunia lagi, Pak Ketum. Luar biasa banget ya. Iya. Artinya dengan sedikit sumber informasi bisa terkenal dan bisa viral. Menurut saya viral ini. Viral sampai viral. Sekarang Itu mah the best 26 of tahun viral. sejak beliau meninggal. Jangan lagi, apalagi kalau kita hitung sejak beliau berkarir ya, dari anak-anak sampai sekarang gitu ya. Sudah mulai nyanyi itu, Pak Ketum ya. Ya, almarhumah itu kalau nggak salah dari kecil emang juara nyanyi ya. Iya, tahun 80-an tuh. Ya, juara nyanyi juga sama Teh Meli ya. Ya, Teh Meli itu juga udah teman baik banget ya, teman baik dari kecil sampai akhirnya dewasa, kedua-duanya sukses jadi penyanyi. Ya memang akhirnya mereka juga terpisah oleh kesibukan kesibukan, dan akhirnya juga almarhumah mendahului. Artinya Teh Meli ya. Nah, kita kembali ke Kakak Kani nih. Kakak Kani, menurut Kakak Kani, almarhumah Nika Ardila yang Kakak kenal itu seperti apa orangnya gitu? Kalau kenal secara performa mungkin nggak ketemu ya. Ya. Tapi kalau dari penampilannya, dari karir, dari Lagunya ya. artisannya dia, Iya. itu emang luar biasa. Luar Dari biasa. suaranya, bagi performanya saat tampil, pokoknya Niki Ardila itu The best lah. kayaknya is the best. Niki Ardila. Apalagi kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin Iya, semakin ini ya. semakin terkenal dia. Iya, benar. Mungkin bisa mendunia dia. Soalnya Iya. Niki Ardila suaranya itu nggak ada tandingannya waktu itu. Wah, mantap. Ah, Sampai sekarang sampai sebenarnya. sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang masih ada, mungkin di radio, di TV isinya Nika Ardila semua kan ya. Niki Ardila. Iya. Saingannya dia itu waktu itu hanya satu lagi artis, tapi dia di bintang film waktu itu, siapa namanya itu, Niki Ardila sama siapa yang ada tai lalatnya itu, Siapa tuh? Ita bukan? Ita Purnamasari. Oh, Ita. Ita. Ah, Iya. Ita Purnamasari. Lagunya Penari Ular itu yang pertama tuh. Oh iya, benar. Ya, Penari Ular itu ya. Tapi lebih terkenal ya Niki Ardila. Nggak ada yang nggak kenal dengan Nika Ardila mah ya. Jadi memang luar biasa banget Kakak Kani. Tadi Kakak Kani udah bilang bahwa ada dari sisi performance, dari sisi apa namanya itu tingkah laku, dari sisi suara biasa, ya, aksi panggung lah istilahnya. Dua itu benar-benar. Udah keren banget ya. Hmm. Dari banyak lagunya almarhumah, ada yang melekat di hati nggak? Kan lagunya banyak banget ya. Apalagi yang hits juga banyak ya. Banyak. Semuanya hit kayaknya. Ya, hits semua ya. Semuanya viral. Ya. Sampai viral ya. Iya. Sampai Karena si viral. Iksan yang bikin tadi. Ini balik ke sini lagi Iya. ya. Jadi Film kemarin Iksan. iya, jadi ya ganti-gantian dong ya. Iya, ganti OB-nya. Ada nggak yang melekat? Artinya kalau ingat Nika Ardila, ingatnya lagu itu gitu loh. Biasanya sih kalau pada lagi menghayal gitu ya, ketemunya lagu Bintang Kehidupan Wah, biasanya. kenapa lagu itu?
Iya tuh kayaknya ada kenangan ya kan nih. Kakak Kani ini Nah, ada kenangan ya itu. ini. Hanya Iya, kan udah lupa-lupa ingat lagu-lagu Ya, itu. nanti bisa kita bantu. Namanya kan udah lama kan. Iya. Baru kembali viral jadi baru diingat-ingat kembali. Tapi benar. dengan orangnya kan nggak lupa, yang penting. Oh iyalah, Ya kan? selalu mengingat. Jadi ada Adilah. bintang kehidupan. Nah, kalau bintang kehidupan kan setiap orang tuh seperti tadi oleh Bang Wahyu bilang bahwa kalau kita dengar suatu lagu itu biasanya itu ada kaitannya dengan kondisi Kenangan. apa yang kita sedang alami atau pernah kita alami, sehingga begitu dengar lagu itu kayak wah ini pas Meresap. banget sama gue nih gitu kan. Meresap apa tuh? Kalau bintang kehidupan ada nggak kira-kira kenapa jadi inget atau yang membuat Kakak Kani jadi inget sesuatu atau apa cuma menyukai karena lagunya bagus gitu loh. Kalau biasanya sesuai dengan jalan-jalan hidup aja kan. Hmm. Perjalanan kita dari awal sampai ke Jakarta seperti apa. Iya, Kakak Kani kan dari Flores tadi bilang Ah. dari Flores ya. Jadi ya seperti lagu itulah. Wah, Iya. itu kan bener kan. Jadi semua orang itu sebenarnya kalau menyukai suatu lagu itu nggak semata-mata sebenarnya karena liriknya doang. Betul. Atau karena musiknya doang, tapi itu akan semakin menyukai pada saat dia menyadari bahwa lagu ini ada kaitan dengan dirinya, gitu ya, atau Mewakili lah. mewakili gitu. Makanya kalau orang yang menyanyikan suatu lagu itu dengan mewakili dirinya, itu akan nyanyi akan dalam banget kayak almarhumah itu kan. Perjalanan hidupnya, perjalanan percintaannya gitu kan. Jadi yang nyanyi lagu itu benar-benar dihayati, Betul. benar-benar dihayati sehingga yang keluar tuh hasilnya luar biasa. Jadi kalau sekedar nyanyi tapi nggak ada hatinya, biasanya lewat begitu aja. Satu kali nyanyi terus udah lupa orang yang Iya. nggak farel-farel. Nggak parah-parah. Nggak farel-farel dia. Paralel doang. Nggak pirang- Parah. nggak parah-parah. Paralel doang dia. Nggak paralel tapi paralel ya. Iya. Ya jadi kita nih kayak di grup ya, tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di grup ya, di grup bahwa sebenarnya kadang-kadang kita itu mencintai seseorang itu ada yang caranya benar, ada caranya yang salah. Ada yang mendukung dengan cara yang benar, ada juga yang mendukung dengan cara yang salah. Ya kan? Salah itu kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja. Ya kan? Karena di dunia ini kan Tuhan menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada laki, ada perempuan. Semuanya berpasang-pasangan, ya kan? Jadi mungkin di antara itu cuma istilah manusia, ada yang nggak berpasangan, ada yang nggak berpasangan itu sebenarnya Bang Wahyu. Bang Wahyu tahu nggak apa yang nggak berpasangan? Yang berpasangan. Iya. Berarti tunggal berarti. Nggak berpasangan berarti. Ini tunggal. ada kalimat manusia tapi bukan Oh. makhluk ya. Kalau makhluk kan suatu itu diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Cuman ada yang diciptakan oleh buat manusia sendiri istilahnya tapi nggak ada pasangan ya Bang Wahyu. Oh, nggak ada pasangan. Ada, yaitu garis keras. Kalau ada orang bilang pendukung garis keras, nggak ada kan pendukung garis lembut? Nggak ada. Ayo. Ada garisan ya. Jadi nggak pernah orang bilang ada pendukung garis lembut. Iya Nggak benar. ada. Garis keras. Garis keras kan, Iya. nggak ada pasangannya tuh. Iya, Jomblo dia. Belum ada Oh. garis Garis keras kayak udah fanatik banget. Ya, Iya. tapi kan kalau bicara berpasang-pasangan kan nggak ada pasangan dia tuh, nggak ada garis lembutnya. Nggak ada. Nggak ada. Garis sendiri dia. Iya. Nah, Berarti- jomblo dia. Jadi kembali lagi kalau bicara kita mendukung orang itu kan pernah kita bahas di podcast sebelumnya bahwa mendukung yang paling bagus itu adalah dengan adanya hasil. Ya kan, kalau orang main bola yang dari belakang kiper, back, gelandang itu mendukung striker Iya. untuk mencetak gol kan begitu. Beda sama tim. Ada tujuan Iya, akhirnya sama yaitu tim. mencetak gol. Tapi kalau kita mendukung cuma ngomongnya kita mendukung tapi bolanya kagak pernah nyampe ke striker, nah itu kagak mendukung sebenarnya. Mementingkan diri sendiri. Nah, apalagi itu yang main bola di gocek-gocek sendiri aja, Iya. kagak bagi teman kan. Gol kagak ngap-ngapan ya. Tapi Iya. ada Pemain yang bola dia, juga ada gitu kan. iya, jadi dia main bola gocek-gocek akhirnya direbut orang, gocek-gocek direbut orang, dia kagak mau. Lama-lama oleh pelatih ditarik keluar tuh kan. Karena begitu. Nggak bisa main. Begitu juga bicara dengan fans. Fans. Fans yang sibuk hanya untuk membahagiakan, menonjolkan diri sendiri tanpa mencapai tujuan bersama, itu sebenarnya suatu saat pasti akan ditarik keluar juga. Iya, mementingkan Ya kan? diri sendiri Pak Ketut. Iya, jadi gini, saya contohkan kalau mementingkan diri sendiri. Ini ada artis, terus kita gercep nih,
berusaha untuk berkenalan, terus lebih dekat, Iya. terus apa namanya, foto-foto bareng, video bareng, gitu kan, Iya. tanpa tujuan untuk suatu kelompok, ya kan, hanya untuk supaya kita naik ke medsos pribadi, Iya, pamer betul. dengan teman. Buat kepentingan pribadi. Betul. Jadi tidak ada manfaatnya bagi si artis sebenarnya, yang begitu nggak ada manfaat, justru menyusahkan. Karena dia namanya artis itu mau terkenal nggak terkenal, mau apa namanya, mau sudah Viral. udah viral ataupun tidak, pasti akan berusaha sebaik mungkin melayani walaupun hatinya sakit hatinya gitu kan. Kadang sedih, kadang capek, tapi dia akan berusaha terus tersenyum. Iya. Karena itu udah tuntutan publik. Iya. Jadi terkadang kalau ada fans yang sudah sampai berlebihan begitu, tidak menyadari, tidak melihat bahwa orang ini terganggu, nah ini yang nggak baik. Betul. Nah itu nggak mendukung. Kalau mendukung itu melakukan sesuatu yang produktif, nggak harus selalu ketemu, tapi melakukan sesuatu sehingga membuat dia menjadi terkenal. Terkenal. Itu yang benar. Makanya kita bicarain dari awal bahwa mendukung dengan logika. Dan logika. Harus ada hasil, hasilnya harus produktif. Membuat sesuatu yang membuat yang kita dukung itu menjadi lebih terkenal, kan begitu, ya kan? Iya. Jadi gini waktu niat baik. ya, niat baik bahasa ya. Betul. Niat baik, cara Cara salah, salah, hasil keliru. asik keliru. Nah itu takutnya Nah, begitu betul. jadi mungkin niatnya awalnya baik, ya kan? Niatnya sih baik. Memperlihatkan bahwa saya fansnya kamu, gitu kan? Ya, tapi Caranya salah. salah caranya. Caranya malah menyusahkan. Menyusahkan artis itu sendiri. Apalagi sampai buat janji berkali-kali, kan serba salah juga, si artis serba salah dong. Iya. Kagak diterima gimana, Mana? diterima gimana. Capek. Ya kita Berusaha kita senyum. kita selalu di podcast kita selalu mengingatkan teman-teman semua yang melihat podcast ini, terutama membernya kita, ya kan, baik yang bukan member juga, monggo kalau ternyata bisa memberikan suatu pencerahan Betul. bahwa mendukung yang baik itu adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang didukung, Betul. Iya, betul. bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita yang bahagia sementara yang didukung tidak bahagia, kita bukan pendukung. Justru Bukan. kita itu sudah hampir mirip haters, Saya Mas. Terus kita. Ya kan, nyusahin orang tapi Nyusahin kita yang aja. untung, Iya. ya kan. Oh, Jadi Pribadi. ini yang harus diluruskan bahwa mendukung itu tidak harus terlihat betul. secara langsung, ya kan. Tapi kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, berarti itu udah bukan pendukung menurut saya sih, bukan pendukung. Mementingkan dia sendiri Pak Ketum ya. Iya, ibarat saya sekarang begini, Bapak artisnya nih, kita berdua nih sebentar ketemu Bapak nih, kan Iya. Bapak nggak enakan dong, ya kan, Iya, kita iya. fans dong, ya Iya. kan, pasti diterima dengan baik, walau Iya, Bapak terima. capek tengah malam kita Iya. ngajak ke rumah Bapak, oh iya Pak, silakan, Silakan. ngopi segala Iya, macam, monggo. cuma capek kan, Capek. mau ditolak gimana, Gimana? nggak ditolak juga, Iya. gimana, capek Dalam gitu hati kan. rendeng aja. Bosi malakama. Gua si malakama. Iya, bosi Nah, malakama. bagi orang-orang tertentu dia bisa melihat raut muka dan mata seseorang, karena Iya. segini, orang itu bisa berbohong tapi matanya enggak. Benar, betul. Bagi orang yang mempelajari tentang ilmu melihat, Psikologi. ya arah ke sana ya. Iya, betul. Dengan melihat mata seorang kita akan bisa melihat dia lelah, dia berbohong, dia serius, Iya. dia bahagia, dia kecewa, itu dengan melihat matanya. Makanya banyak lagu yang lihatlah mataku. Iya. Wah, gitu. Karena Tatap itulah mataku, tatap tatap. mataku. Terpingsan dulu. Karena memang mata itu tidak bisa berbohong. Iya. Tidak bisa berbohong. Ya, jadi mungkin teman-teman kita semua juga harus sering melihat, kalau bicaranya Amel, kita sering melihat mata Amel itu bahagia, Sedih. susah, senang, Hmm. kecewa, terganggu, itu harus Lihat dari mulai matanya belajar ya. Bisa dibaca. dari matanya. Hmm. Jangan lihat senyumnya, Iya. jangan lihat ininya. Kenapa? Karena dia itu manusia layaknya kita semua. Betul, Pak Ketum. Jadi jangan sampai nanti malah mengkultuskan sesuatu yang bahaya. Ini menurut saya bahaya kalau mengkultuskan. Satu-satunya yang manusia sempurna itu yang diciptakan Allah tuh hanya Nabi Muhammad SAW. Betul. Yang lainnya kita sama, hanya yang berbeda adalah jalan hidup, Betul. ya kan, jalan hidup. Jadi sama jalan pulang. Harus tahu tuh betul. Kalau nggak serumah dong berarti. Nyasar, Pak. Iya. Jadi Iya, kan, harus tahu jalan pulang Pak Ketum. iya, Iya. jadi yang membedakan itu sebenarnya. Nah, pada saat seseorang ternyata dia membawa sesuatu kebahagiaan bagi orang lain, itu yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Benar nggak Pak Haji? Betul itu. Nah, Ada hadisnya tuh Pak Ketum. ada hadisnya kan? Ada hadisnya. Oh, Nah, jadi hadisnya. maka kita semua berusahalah untuk
menjadi orang yang bermanfaat. Bagi orang lain. Kebetulan kita nggak ini ya, kebetulan kakak Kani kan Protestan atau apa nih kakak? Katolik. Menurut saya ajaran semua agama tuh sama, ya sama arahnya ya, yaitu untuk mengajarkan kebaikan. Dengan caranya berbeda-beda karena punya kitab-kitab sendiri-sendiri. Kita nggak ngebahas lebih jauh ya, nanti jadi sarah nih. Jadi maksud kita adalah bahwa setiap ajaran itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Yang baik, benar. Bagaimana mencintai dengan cara yang benar, bagaimana menghargai dengan cara yang benar, pasti semuanya diajarkan demikian. Betul. Dengan cara ibadah masing-masing. Nah, oleh karena itu, karena Amel itu juga manusia, ya kan? Tentu saja kita juga harus berempati. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada posisi dia untuk tahu seberapa lelah, seberapa capek, seberapa bete kalau istilah anak sekarang ya. Kita kan anak dulu ya. Iya. Anak dulu. Beda anak dulu sama anak sekarang. Kalau anak sekarang kan masih muda-muda. Kalau anak dulu sekarang udah tua. Gitu kan. Jadi Udah beda. harus bisa menempatkan diri itu. Jadi berempati, bukan bersimpati. Kalau bersimpati itu dia membawa perasaan Pak Wahyu. Iya, Jadi Pak Wahyu sedih, saya bersimpati nih, ikutan nangis juga. Iya, Jadi simpati, nah ngikut jadi. iya, jadi tidak. Kalau berempati nggak begitu. Ya. Kalau berempati dia bagaimana dia menempatkan diri, lalu dia berusaha untuk mencari jalan keluar agar ini tidak berterus-terusan sedih, ya kan begitu ya? Begitu. Nah ini untuk pesan-pesan. Jadi kita setiap kali podcast dengan berbagai macam topik, kita selalu memasukkan namanya pesan-pesan karena memang tujuan berdirinya NAAFC, Nika Ardila Amel Fans Club itu adalah untuk bagaimana berbagi supaya semuanya punya pengetahuan yang sama, punya sikap yang sama. Ya sikap apa nih? Sikap yang baik tentunya. Sikap yang baik. Nah, gitu kan. Karena tujuan kita baik. Karena tujuan kita baik, Ya. karena kita nggak ada niat untuk mengambil keuntungan untuk Nggak kepentingan ada. pribadi, nggak ada sampai sekarang. Nah makanya kita selalu berkumpul seperti ini. Ya ini udah panjang lebar nih ngobrolnya. Kembali ke kakak Kani dong. Kalau Pak Wahyu kan udah sering kita tanyain. Iya. Mumpung masih ada harpe Oh, Melo. iya. Iya. Kakak Kani kan tadi kita bicara Amel, sebelumnya kan bicara Nika Ardila almarhumah. Kalau Amel kakak Kani sejauh mana kenal? Ya, Amel itu baru sepintas aja ya, karena kan waktu kalau lihat di TV itu ditemukan oleh artis siapa itu di doang atau apa itu yang di apa Tebet itu, terus lihat di YouTube-nya, dilihat di Instagram-nya tuh kayaknya orangnya seperti Niki Ardila gitu. Iya. Cuman kalau dia dari mukanya memang kayak Niki Ardila. Mirip ya. Mirip dengannya ya. Mirip dengannya Pak Wahyu. Iya, mirip dengannya. Serupa. Iya. Serupa. Kali ini kita nggak pakai baju seragam ya. Iya, bener-bener. Kalau pakai mirip. seragam terus nanti Iya. kirain kagak cuci. Padahal Pak Wahyu ada berapa Pak Wahyu? Saya beli 5 Pak Ketut. Iya. Saya beli 5. Pantesan membernya Iya. kebagian gitu. Iya. Belinya 5. Iya, Tiap karena 5 kita- hari podcast 5 baju. Ya, dua baju. Karena Iya. kita fan NAAFC. Asik. Ya jadi kembali ke tadi kakak Kani. Kakak Kani kakak Kani kan tadi udah nyampain bahwa kenal, artinya zaman sekarang ini dengan dunia medsos kayak gini gampang ya tahu yang viral-viral gitu ya. Iya. Jadi gampang. Jadi kenal sama Amel, cuman belum tahu sejauh mana kiprahnya, sepak terjangnya belum tahu jauh ya. Artinya memang saat ini Amel baru menelurkan satu single, bukan satu album ya. Single. Kalau yang satu album itu pacarnya Bang Wahyu. Isinya 15. Iya. 15 foto. Pacar 15. Albumnya album foto soalnya. Jadi satu album isinya 15 foto. Nah, itu mantan-mantan pacarnya itu. Tapi kalau Amel baru satu single, belum album ya, belum album. Belum album. Serupa. Ya, jadi judulnya serupa ya. Mudah-mudahan Amel juga bisa segera mempersiapkan diri, berlatih dengan baik, ya kan, untuk single kedua. Karena walau gimana pun juga sebenarnya Amel hadirnya itu bukan sebagai penyanyi pada saat datangnya, kan artinya dia viral karena kemiripan wajahnya. Iya, kemiripan. Hanya saja memang namanya fans itu kalau udah mirip seseorang maunya sama persis, Iya. semuanya. Iya. Wajahnya, Iya. cara gerak-geriknya, suaranya, jadi semuanya maunya diminta mirip, dan akhirnya Amel dan beserta tim yang saat itu ada awal-awal seperti yang dibilang ada sebenarnya awalnya Bang Taufik tuh yang foto-foto, cuman kita kan baru kenal bener itu setelah diajak dik doang ya, artinya jadi Iya. sehingga kadang-kadang Bang Taufik nggak tersebar, padahal pun
Padahal Bang Taufik tuh harus disebut karena suka atau tidak suka awalnya berawal dari situ. Iya. Oh. Dia Tapi motor, viralnya mungkin rame, sudah semakin rame itu pada saat di kandang jurang doang ya, di rumah Dik doang, di mana ada dihadirkan waktu itu ada Ya. fansnya almarhumah gitu Ya. kan ya. Mm-mm. Terus ada YouTube-nya naik oleh Ya. Bang Diji juga, Ada dan Bang selanjutnya Diji juga. sampai ke Teh Irma, sampai ke Teh Apro, sehingga akhirnya keluar lagu serupa. Iya. Di dalam lagu itu juga Bang Domi Allen sebagai pencipta lagu juga menyelipkan kata-kata gimana Pak Wahyu lagunya? Ku coba bernyanyi gitu ya, menghiburmu. Nah, jadi Iya. Amel dibuatkan kata-kata itu untuk menjelaskan kepada semua orang dia mencoba bernyanyi karena dia itu bukan Nika Ardila. Mm-mm. Dia bukan Nika Ardila, dia itu Amel Amelia. Jadi kemiripannya itu yang membuat dia dituntut banyak orang untuk bisa bernyanyi layaknya almarhumah Nika Ardila. Sehingga Iya. karena dia bukan penyanyi, jadi dia berusaha mencoba bernyanyi Menghibur. untuk menghibur. Jadi Menghibur kita- itu sebenarnya harus dimengerti oleh kita semua. Iya. Kadang-kadang kan ada yang lupa karena sudah fansnya udah luar biasa banget gitu ya, sehingga melupakan bahwa Amel itu backgroundnya bukan penyanyi, Iya. ya kan? Sehingga Amel butuh latihan yang konsisten. Ya, artinya segala sesuatu yang tidak konsisten nggak akan berhasil. Mm-mm. Ya, jadi kita aja kerja nggak konsisten juga lama-lama juga jatuh. Ya, Hasilnya, iya. hasilnya juga jelek. Jadi harus konsisten belajarnya. Mm-mm. Jadi kalau lagu pertama mencoba bernyanyi untuk menghibur, yang kedua harusnya sudah bisa menjadi orang yang benar-benar bisa memberikan hiburan bagi Iya. banyak orang. Ya, artinya karirnya akan bagus kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan latihan bersungguh-sungguh. Ya, jadi jangan sampai kita juga sering mengingatkan Amel, mendukung Amel, jangan sampai Amelnya terkungkung oleh euforia, artinya sehingga melupakan bahwa yang terpenting itu adalah latihan. ke masa depan Pak Ketua. Ya, Latihan harus vokal, latihannya, latihan dan vokalnya itu harus dilatih pola. sedemikian rupa dengan Suaranya. konsisten, tepat waktu sehingga bisa mencapai targetnya. Karena harapan orang banyak itu adalah suatu saat Amel itu harus bisa menyanyikan lagunya almarhumah dengan sebaik almarhumah. Iya. Nah, target utama orang-orang kan itu. Iya. Itu PR besar bagi Amel. PR besarnya dan harus dijawab dengan sungguh-sungguh. Ya, dan ke saat ini kan artinya udah berada di dunia entertain. Kalau mundur, wah kayak orang lari dari perang. Iya benar. Sayang. Pilihannya tuh nggak ada pilihan mundur, pilihannya harus terus maju. Harus maju terus apapun Ya, terjadi ya. apapun yang terjadi harus terus maju. Iya. Ya kan? Mm-mm. Kata orang, Kesempatan Pak Ketua itu. iya. Jadi kesempatan besar yang tidak datang dua kali. Dua kali. dan tidak datang kepada semua orang. Betul. Hanya orang-orang yang terpilih untuk bisa seperti itu. Betul. Nah, jadi jangan disia-siakan. Pesan kita jangan disia-siakan. Tetap menjalin hubungan baik dengan semua orang yang mengangkat namanya, mulai dari awal sampai ke fans-fans pendukungnya. Karena itu penting. Tidak ada seorang itu besar tanpa pendukung, Betul. ya kan? Itu harus diingat. Jadi kita akan tetap konsisten mendukung, dengan catatan Amel juga harus siap didukung dan menunjukkan bahwa dia memang ingin didukung. Gitu ya. Jadi kalau Iya, kalau itu tidak terjadi, maka lama kelamaan juga akan luntur semuanya nih. Kayak itu baju luntur. Ya, baju luntur. Dan itu Sirna. iya, dan itu bukan hanya untuk Amel, untuk semua orang termasuk kita. Termasuk kita. Iya. Jadi kalau tidak di maintain, tidak dirawat dengan benar, Iya. tidak ditangani dengan profesional oleh Betul. orang-orang profesional, maka segala sesuatu itu Benar. ya kita nggak nyebut nama ya, artinya ada artis yang tiba-tiba melejit karena gayanya meniru sesuatu, meniru seseorang, akhirnya juga tidak pupus semua ya, artinya karena tidak dimaintain dengan baik. Iya. Karena terlalu terlalu sibuk dengan euforianya, jadi kebahagiaan yang berlebihan, melayani yang berlebihan, sehingga akhirnya fokusnya ke harusnya Iya. seperti apa malah terlupakan, terlena. Iya. Iya. Nyanyikan Bang Wahyu sedikit, Bang Wahyu. Terlena, ku terlena. Seperti pohon Pak Ketum ya. Oke. Kalau nggak dirawat Pak Ketum ya, Iya. ya hasilnya juga nggak maksimal Pak Ketum. Betul. Iya. Nanam kembang aja nggak dirawat mati. Mati. Iya Iya. kan? Coba pohon nih kayak seperti cangkokan nih. Kita rawat meskipun dia kecil, buahnya banyak Pak Ketum karena perawatan Pak Ketum. Nah. Gitu, karena dirawat. Kalau Gitu. dirawat, Kayak
kita harus minum dulu. Minum dulu. Ya. Ya, Mata udah 5 watt. Makanya. Ya. Aduh. Wah, makasih lah sama Bang Farel ini. Aduh, Bapak Farel emang adukannya mantep banget. Iya, kita kadang bikin sendiri kagak enak Ketum. Betul. Kalau si Farel yang bikin apa enak banget ya? Ada bacaannya itu. Bisa jadi bacaan. Dia baca bismillah dulu. Iya. Bisa jadi. Jadi kita kembali ke yang kita sampaikan. Harus diingat bersama, sesuatu yang tidak dipupuk, dirawat dengan baik itu nggak akan bertahan lama, dan kita tidak menginginkan tentunya amel yang artinya kita sudah mendukung sedemikian rupa militannya, apalagi itu teman-teman di member. Waduh, udah banyak banget yang ini. Gua tinggalin aja itu grup 1 jam, itu percakapan udah ribuan. Iya, pokoknya Gitu ya. udah dukung amel banget itu udah. Dukung amel banget, ya kan, apalagi di member kita itu ada sebenarnya kita tuh ada 6 grup. 6 grup, tapi yang grup membernya itu ada 2 ya, yang lainnya itu ada grup-grup lain yang memang kita persiapkan adalah untuk admin-adminnya, para pengurus segala macam. Jadi dengan orang yang sedemikian banyak, udah kita belum bicara ribuan ya, kita masih bicara ratusan. Tapi bagi kita yang terpenting jumlahnya, walaupun jumlahnya 100 sekalipun, selagi satu visi, satu misi yang solid, itu lebih baik daripada jumlahnya ribuan, jutaan tapi nggak ada solid-solidnya ya. Jadi itu nggak bagus. Yang bagus itu adalah bagaimana ya, kayak orang main bola lagi. Jadi dalam klub bola itu kalau kita punya 20 orang tapi skillnya bagus-bagus, mengikuti arahan daripada pelatih, itu akan bisa jadi juara. Lebih baik daripada punya anggota banyak di apa namanya di klubnya, tapi pada mau main sendiri-sendiri kayak tadi ya, bola sendiri-sendiri gitu ya. Bola satu direbut rame-rame tapi nggak dibagi-bagi. Jadi ada yang main bola itu 45 menit pertama dan 40 menit kedua itu cuma lari doang. Jadi saya pikir dia bukan main bola, tapi dia sedang lari pagi ya, jogging atau apa, sehingga cuma lari nggak dibagi-bagi ini bola. Iya, nggak ada per-oper. Nah, jadi itu itu tidak bagus justru. Yang bagus itu justru yang rapat ya, artinya bagaimana ini solid sehingga bisa mencapai sesuatu. Jadi yang penting solid, bukan sulit. Benar, solid. Ya, solid. Kan? Solihin. Iya. Namanya Pak Wahyu ya, Wahyu solidin. Solidin. Jadi kita solihin gitu Pak Ketum. Iya. Solihin. Dulu waktu ini kan Pak Wahyu kan sekarang laki-laki, dulu kan wanita nih. Iya. Dulu namanya Wahyu Soleha. Wahyu nih. Wahyu nih Soleha ya. Dan jadian dong kan ya. Ya, jadi kita kembali artinya ke hal ini, bahwa segala sesuatu itu yang dibutuhkan itu adalah solid, Betul. maintain atau merawat, ya kan, dan fokus tentunya. Prioritasnya harus jelas. Jadi saya mau apa, mau mencapai apa tuh harus ada standar prioritas. Jadi jangan sampai kita terlena, jangan terlena dengan sesuatu yang kelihatannya sudah luar biasa. Ya kan, duit aja kalau kita cuman kita ada duit 10 juta terus kita tidak membuat uang ini berkembang menjadi lebih banyak misalnya, ya duitnya bukan makin lama makin banyak, makin dikit, karena terlena. Iya, karena dipakai buat makan, pakai bayar ini kan nama-nama ini nggak karu-karuan udah. Iya, nah, jadi kita harus saling mengingatkan, tujuan kita saling mengingatkan dengan niat yang baik, yang tulus, bahwa baik Amel maupun fans klubnya Amel maupun fans-fansnya yang belum tergabung dalam fans klubnya Amel ya, NAAFC, harus menyadari apa yang sebenarnya kita ingin capai. Amel harus tahu apa yang ingin dia capai, targetnya apa, latihannya apa aja yang harus diprioritaskan, siapa aja yang harusnya dirangkul, dan bagi fansnya juga harus tahu cara yang baik untuk mendukung, bukan justru hanya euforia ingin ketemu. Jadi euforia itu kalau orang apa sih euforia dari tadi ya, kita bisa katakan euforia itu adalah sesuatu yang ya, berlebih-lebihan. Jadi bergembira yang berlebihan, dan itu nggak baik. Ya, jadi itu nggak baik. Nah, bicara NAFC dulu nih Bang Kang Kani ya, Kakak Kani. Ini kan banyak juga Bang Wahyu, belakangan ini ada yang ngaku-ngaku NAFC. Betul. Ada yang ngaku-ngaku NAFC dari Singapura lah, dari mana lah, dari Amerika, dari segala macam.
Untuk diketahui bersama, NAAFC itu cuma ada satu, belum punya cabang dan belum kita sengaja tidak buat cabang dulu, ya kan? Kita mau sentralisasi dulu, hanya ada satu, dan kebetulan saya ketua umumnya. Betul. Dan membernya itu ada di grupnya, WA grupnya NAAFC. AFC, ya. Jadi tidak ada NAAFC yang lain. Nggak ada. Jadi nggak ada, baik di Indonesia yang lain, artinya di wilayah-wilayah Indonesia yang lain maupun di luar Di negeri. luar negeri. Membernya ada nggak? Ada. Membernya Di luar negeri ada. ada. Kalau Kayak- member banyak di Kayak Kang mana-mana. Nur ada tuh di Singapura. Iya. Ya Kalau kan? member banyak. Tapi di Arab ada. semuanya cuma ada Iya. dalam satu organisasi yang sama yang namanya NAAFC, dan baru satu, belum ada cabang-cabang manapun. Bisa dilihat di YouTube NAFC itu Iya. kepengurusan apa ketum. Betul. Nah, kalau belum tahu ya bisa Iya. dilihat di YouTube-nya NAAFC. NAAFC. Itu ada Iya. kepengurusannya. Kayaknya kita kurang semangat, kita harus kasih password nih. Passwordnya apa? Laki. Ya. Iya, Jadi, betul. Jadi kita harus saling mengingatkan bersama hal-hal yang ini, apa namanya yang tadi kita sampaikan, karena ini penting. Betul. Ini penting, ya. Artinya jangan sampai nanti muncul orang-orang yang mengatasnamakan NAAFC terus melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, ya. Saya perlu sampaikan bahwa NAAFC tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari yang seharusnya. Kita mensupport dengan logika, Betul. kita mensupport dengan elegan. Salah satunya kita mensupport dengan kita membuat podcast dan menaikkan video-video YouTube yang berkaitan sama Amel dan almarhumah. Ya, jadi kita nggak euforia. Ya, kita nggak hanya euforia. mendukung. Kita mendukung dengan logika. Iya. Ya, jadi kalau ada yang mengaku, atau apalagi tuh ada juga tuh yang ngaku minta uang segala macam. Waduh. NAAFC sampai hari ini tidak ada mengeluarkan permintaan yang minta sumbangan A, B, C, nggak ada. Nggak ada. Bahkan kita pun tidak menarik iuran dari member kita. Dari member. Ya, jadi Iya. kita benar-benar fokusnya hanya mensupport Mensupport. semampu kita. Iya. Mensupport Amel Gitu. kita. Mensupport Amel semampu kita. Kita. Demikian juga dengan orang-orang yang lebih dulu mensupport Amel, mendukung Amel, ya kayak Bang DJ, Neng Arona, DJ. Teh Irma gitu ya. Bang Dik doang tentunya kan. Iya. Walaupun sekarang Bang Dik doang lebih banyak di belakang layar, lebih support ke ini, ada Abah Ukam juga gitu ya. Kemarin tuh ada juga Maman Piul dan istri beliau ya, Mbak Bunga gitu ya. Juga sebenarnya dukungan awal-awal juga datang dari keluarga almarhumah juga gitu ya. Artinya mendukung siapapun yang memang berniat baik ya, artinya untuk berhasil. Nah, ini kita perlu sampaikan. Jadi podcast kali ini kayaknya kita, karena yang hadir adalah generasi bocah zaman dulu ya. Iya. Bocah zaman dulu yang sekarang tidak bocah lagi. Jadi mungkin lebih banyak kepada mengingatkan, Iya. memberikan nasihat yang mungkin ya semoga bisa didengar. Iya. Semoga bisa didengar. Didengar. Begitu. Bukan begitu Kang Kani? Iya, begitu. Begitu ya. Begitu lah kira-kira. Iya. Tapi kalau gimana kalau nggak ada yang mau dengar itu Iya. Pak Ketum gitu kan? Iya. Itu namanya terlalu. Oke guys, jadi kita bicaranya nggak panjang malam ini, hanya perlu mengingatkan semua supaya kita jangan sampai terbawa Salah arus. jalan. Ya, Salah jalan, supaya betul. jangan sampai salah jalan ya. Kita kan pernah bicara waktu itu, kita harus membawa kapal ini berjalan ke tujuan, jangan sampai berbelok dan jangan sampai ada orang yang ngebolongin kapal gitu ya. Kalau ada yang ngebolongin kapal, lebih baik kita lempar ke laut. Maksudnya apa? Kita nggak kita akan keluarkan dia dari grup. Kenapa? Karena tujuannya sudah berbeda. Tujuan yang sama akan kita rawat terus, yang berbeda silahkan keluar dari kapal kita, dari bahtera kita gitu ya. Ada bahaya Pak Ketum. Iya, karena akan merugikan orang banyak. Orang banyak. Ya, jadi kalau niatnya udah buruk, kita persilakan untuk keluar saja, karena kita tidak mau fans klubnya Amel dan almarhumah Nike ini rusak oleh orang-orang yang hanya punya kepentingan pribadi. Iya. Mohon maaf, kita sangat menghargai semua, tapi tolong juga hargai kita. Iya. Kita berbeda, silakan mengambil jalur yang berbeda, ya kan? Gitu ya. Jadi, Jalan masing-masing. iya, jadi jalan masing-masing. Iya. Mungkin Pak Wahyu ada pesan-pesan ini untuk member atau apa nih? Oh, member. Ya, kira-kira apa yang harus diperbuat member nih untuk mendukung Amel? Iya.
Ya tadi yang dongeng Pak Ketum ya, kita hanya menjelaskan aja, kita harus mempunyai tujuan yang baik karena kita istilahnya orang baik-baik. Ya, Jadi jangan baik. sampai kita baik. salah jalan gitu. Tidak baik. Jangan sampai kita tidak baik, Kakak. Iya. Jadi jangan lurus saja, kita kepentingannya untuk mendukung Amel, ya ketulus aja, nggak usah istilahnya berbelok ke kiri, berbelok kanan, Kita mementingkan sesat. mementingkan diri sendiri gitu, Kakak. Pokoknya kita apa yang dikata Pak Ketum ya kita ikutin gitu loh sebagai ketua umum. Begitu Pak Ketum. Oh, begitu ya. Iya. Kakak Kani, kira-kira kakak Kani ada kata-kata mutiara atau apa kakak Kani gitu? Atau mau menyanyikan sebuah lagu dari Harvey Maleholo atau Iya. gimana? Aduh, lagunya udah lupa semua. Kira tadi mau jawabnya gini, Iya. aduh lagu Harvey ya? Iya. Iya. Yang dulu apa yang sekarang? Iya. Wah, kita udah bingung nih. Ya kan? Ya sekarang Udah, yang dulu aja kakak Kani. Yang dulu lupa, yang sekarang nggak Tambah. inget. Iya, gitu. Ya, nah ini ada sebelum kakak kita ada semacam ya kita kan selalu memberikan ada kata pepatah, ada filosofi, ada segala macam. Ini saya ada satu lagi untuk di podcast kali ini. Jadi gini khususnya buat Amel dan juga para pendukung Amel yang mempunyai cita-cita yang sedang ingin dicapai. Katanya begini, panahlah bulan, kalaupun meleset, kita akan berada di antara bintang-bintang. Artinya apa? Berusahalah yang terbaik apa yang kita upayakan, ya untuk mencapai tujuan. Kalaupun itu meleset atau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita tetap akan mendapatkan kebahagiaan karena kita udah berusaha. Kita Ya. sudah usaha. Sudah usaha. Nah, jadi itu juga. Terus yang kedua nih, kalau kita mau jadi orang yang sukses, maka yang harus kita lakukan apa nih? Duduklah dengan orang-orang yang baik. Duduklah dengan orang-orang yang besar. Bertemanlah dengan orang-orang baik dan bertanyalah kepada orang-orang yang pandai. Yang Itu artinya kunci sukses. betul. Nah, saya ulangi nih. Duduklah bersama orang-orang besar, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dan bertanyalah kepada orang-orang yang pandai. Yang pandai. Ya. Jadi supaya kita bisa menjadi sukses, jangan bertanya kepada orang-orang yang nggak ngerti, akan menjadi hoax, menjadi Iya. gosip, Iya. digosok makin sip, ya kan? Iya. Atau kita duduk dengan orang-orang yang salah, Iya. ya, atau berteman dengan orang-orang yang salah, sehingga kita juga ikutan salah. Juga salah. Salah pergaulan. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, maka kesuksesannya itu akan menjauh dari kita, Sirna. akan sirna. Mungkin gitu kakak nih. Iya, seperti itu. Ada lagi mau ditambah kakak nih? Oke guys, demikian saja mungkin untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan members jangan lupa Iya. nonton, chat, Iya. komen, maksud saya komen, subscribe dan share kepada teman-teman kalian semua. Semoga bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan pencerahan bagi yang benar-benar membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada podcast selanjutnya dan jangan lupa passwordnya. Laki.